Oke, saya mulai saja ya perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan terakhir ya. Sebelum masuk ke materi yang terbaru hari ini, saya bahas tentang tugas minggu kemarin. Mungkin ada beberapa masukan nih dari saya. Untuk teknis pengerjaan tugasnya, jadi nanti ketika UTS jangan sampai kejadian lagi. Oke. Untuk tugas pengumpulannya udah bener ya lewat PDF ini. Tapi kemarin saya sudah bilang harus tampilkan nama sama NIM di program ya. Ini pertama, ini kodenya di paste kayak gini, teks shortcode-nya atau sintaknya udah benar. Tapi untuk screenshot output programnya itu screenshot output programnya aja ya, nggak usah nggak usah full satu layar, jadi nggak kelihatan teksnya nih. Dan jangan lupa cetak nama sama NIM di awal program ya. Nanti kalau nggak ada nama sama NIM ya nilainya nggak berkurang. Jadi seperti ini, nggak ada nama sama NIM ya. Tiba-tiba langsung masukkan nilai. Terus ini cuma gambar aja. Jadi nggak ada kodenya nggak dipasang dalam bentuk teks. Pertama itu, kedua nggak ada tulisan nama sama NIM. Ini juga sama. Jadi kalau nggak sesuai ya nilainya berkurang. Kira-kira bisa dipahami? Bisa ya? Bisa kok. Nggak ada nama sama NIM-nya. Jadi nanti UTS silakan tuliskan nama sama NIM di awal program, sama lampirkan teks dalam bentuk teks kode programnya ya. Bukan dalam bentuk gambar. Yang gambar itu hanya output programnya aja, nggak perlu seluruh layar. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi karena minggu depan UTS, ini pertemuan ke-7, pertemuan sebelum UTS. Untuk teknis UTS-nya bagaimana? Nanti soalnya beda-beda ya, saya buat banyak soal. Jadi nanti diundi. Jadi datang ambil soal, dikerjakan, waktunya 2 kali 24 jam atau 2 hari dikumpulkan di e-kampus. Itu saja. Hari ini sih kita akan bahas tentang error handling. Error handling itu apa? Error handling itu ketika kita buat program terus kemudian error, biasanya kan langsung berhenti ya. Program itu langsung stop gitu ya. Dan kita harus ngerunning lagi. Nah, supaya program itu lebih efektif, bagaimana supaya kita buat program itu bisa mengatasi kalau terjadi error, nggak berhenti gitu ya, berulang jadinya. Berulang lagi dari awal. Bahasanya error handling. Error itu ya error, kesalahan. Handling itu tangan ya, handling penanganan. Jadi penanganan kesalahan. Bagaimana caranya? Nah, di materi pertemuan ke-7 ini juga nanti harus diimplementasikan di UTS nanti. Jadi UTS-nya nanti harus mengimplementasikan, soalnya dikerjakan, harus mengimplementasikan fungsi dan juga error handling. Harus ada error handlingnya. Selanjutnya, penanganan kesalahan di Python. Dalam proses pemrograman seringkali muncul kesalahan atau error ya, menyebabkan program berhenti tiba-tiba. Untuk mengatasi hal ini, Python memiliki fitur exception handling atau penanganan kesalahan. Sebenarnya kalau kita menggunakan Visual Studio itu, kalau dulu kan orang nggak menggunakan Visual Studio ya, Visual Studio itu kan alat bantu ya, IDE. Dulu itu kita biasanya nulisnya pakai Notepad gitu, atau di terminal gitu. Jadi kalau error itu nggak ketahuan. Karena dengan adanya, sebenarnya kalau kita menggunakan Visual Studio Code, kalau terjadi error itu sudah ketahuan walaupun belum kita running gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau terjadi error itu udah dibantu cek sama Visual Studio Code-nya, akan muncul berwarna merah di filenya. File di bagian ini ya. Saya kasih contoh. Sebenarnya saya buat print hello world gitu ya. Print, kemudian hello world tanpa kutip gitu. Nah ini kan warnanya berubah kuning, artinya ada yang error. Kalau saya tambahkan kutip hello,
kutip pembuka tanpa kutip penutup, dia juga berubah, terjadi warna merah gitu ya. Ini artinya ada error. Kalau kita jalankan nanti akan muncul errornya. Oke. Nah, itu bisa kita ke atasi dengan melakukan penanganan. Itu kalau errornya di sintak ya, itu bisa ketahuan. Kalau errornya di inputan nanti kita harus cek pakai exception. Nah, pertama kita harus tahu dulu jenis-jenis kesalahan dalam bahasa pemrograman Python. Jenis-jenis kesalahan itu apa aja? Jenis-jenis kesalahan di Python. Yang pertama adalah syntax error. Syntax error secara bahasa adalah kesalahan dalam tata bahasa penulisan. Contoh, ketika tadi saya kasih contoh, print hello tanpa ada kutip di belakangnya. Tidak ada tanda kutip penutup. Nah, ini kalau kita run, ini kalau kita jalankan, run, di sini ada, ini bentuk errornya, informasi errornya, syntax error. Unterminated string literal. Sebenarnya udah dikasih tahu ya. Unterminated itu tidak, terminated yang terakhir ya, tidak ditutup atau diakhiri dengan sebuah string dengan literal itu ya kutip itu tadi, karena ini belum ada kutipnya. Itu bagian dari syntax error. Yang pertama adalah syntax error. Jenis yang kedua itu kesalahan yang terjadi saat program dijalankan atau runtime error. Nah, runtime error ini dibagi menjadi tiga. Runtime error itu atau error exception ini dibagi menjadi tiga. Yang ini kita akan hadapi dengan error handling nanti. Yang pertama adalah zero division error, kesalahan saat membagi angka dengan angka 0. Angka semuanya 10 dibagi 0, itu kan nggak mungkin ya. Itu namanya zero division error. Nanti ada contohnya. Kemudian ada value error, value. Kesalahan saat tipe data tidak sesuai dengan yang diharapkan, antara integer atau float gitu ya, atau string gitu ya. Terus kemudian index error, kesalahan saat mencoba mengakses indeks. Indeks ini biasanya muncul di tipe data list. Nanti saya jelaskan tipe data list ya. Tipe data list itu tipe data yang kumpulan dari beberapa variabel, beberapa data, kemudian ada indeksnya. Indeks itu nomor urut gitu ya. Contoh yang pertama, zero division error. Jadi ketika kita akan membuat sebuah program, contohnya di sini sudah saya kasih contoh. Kita buat dua variabel, angka 1 dan angka 2. Angka 1 kita kasih nilai 10, angka 2 kita kasih nilai 0. Kemudian kita bagikan, angka 1 dibagi angka 2, 10 bagi 0. Ini kan nggak mungkin. Nah, itu akan menghasilkan zero division error. Namanya zero division error. Nah, yang dimaksud error handling itu kita buat supaya program itu bisa mengatasi error yang seperti ini. Jadi program itu nggak berhenti gitu ya. Tapi ini kan program itu berhenti langsung berhenti selesai gitu. Kita harus jalankan lagi baru perbaiki. Nah, bagaimana supaya program itu terjadi error zero division error, program itu nggak berhenti. Kita handling, kita tangani. Yang contoh yang kedua value error. Value error itu tipe data. Contohnya kita buat inputan nama atau angka gitu ya. Kita buat variabel angka. Kemudian tipe datanya ini integer, input masukkan angka bulat. Tiba-tiba kita masukkan string gitu ya, KKK, ABCD gitu ya. Dia akan berhenti, langsung programnya langsung berhenti dengan informasi value error. Nah, kita buat supaya program itu nggak berhenti, tapi berulang nanti. Caranya gimana? Nanti ada contohnya. Ini value error, contoh tentang value error. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Kira-kira ada yang ditanyakan? Belum ada? Nggak ada ya? Belum ya?
Saya lanjutkan contoh yang terakhir yaitu index error. Index error itu ketika kita pengen mengakses sebuah indeks dari sebuah tipe data list. Tipe data list belum saya jelasin, mungkin setahu TS. Tipe data list atau tipe data, contohnya ini daftar nama. Tipe data yang terdiri dari beberapa data, daftar nama, isinya. Jadi diawali dengan kurung siku, diakhiri dengan kurung siku. Di dalamnya ada beberapa variabel. Daftar nama Andi, Budi, Citra. Nah, untuk mengakses ini biasanya ada nomor urut, indeks namanya. Indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Untuk mengaksesnya, pakai nama diikuti dengan nomor indeksnya. Nah, kalau kita pengen mengakses indeks ketiga, nah itu namanya indeks error. Karena di luar dari list yang ada. Contohnya di situ, daftar nama, masukkan indeks nama yang ingin diakses. Satu adalah indeks Budi. Tapi kalau kita masukkan 6, daftarnya cuma ada 3, 0, 1, 2. Terus kita masukkan indeks ke-6, dia akan error, indeks error. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi seperti itu? Atau tiba-tiba program berhenti karena inputan yang salah? Ada dua cara menggunakan konsep try dan except. Saya cek kemarin di tugas, ada yang sudah menggunakan try except ya. Walaupun belum dijelaskan. Jadi agak aneh kalau belum dijelasin, tapi udah mengimplementasikan error handling. Nggak tahu belajar dari mana. Saya cek tugasnya ada yang sudah ngumpulin tugas, tapi sudah langsung pakai error handling. Siapa ya? Nah ini ada try, ada accept. Nggak tahu ini yang nulis paham atau enggak ya? Atau copy paste ya. Jadi di sini ada input masukkan nilai, print, try, accept, value, error. Jadi ketika yang dimasukkan itu bukan angka, input tidak valid, harap masukkan angka. Ini udah contoh dari implementasi error handling, tapi dia ngelakuinnya sebelum materi disampaikan, tapi agak aneh. Oke. Nah, caranya gimana? Konsepnya itu pakai try titik 2, terus di dalamnya ini adalah kode yang mungkin menghasilkan kesalahan. Kode yang mungkin kesalahan di sini, terus accept tipe kesalahannya apa, kode yang dijalankan jika muncul kesalahan. Dipisah gitu. Kenapa ada try? Jadi dia akan nggak langsung berhenti. Kalau terjadi kesalahan, akan menampilkan kode yang di baris keempat, kemudian dia akan berulang lagi ke atas. Contohnya bagaimana? Contohnya ada di slide selanjutnya. Pengenaan kesalahan dengan try dan accept. Contoh, umpama kita membuat program input nama, input angka, terus angka tersebut kita bagi dengan nilai yang sudah kita tentukan. Gitu. Di sini ada, kita buat dulu try. Ini ada indentasi tab, karena ini ada titik 2 ya, dia bagian dari try. Di sini program kita yang akan dijalankan, yang kemungkinan akan ada error. Gitu. Contohnya angka, integer input masukkan angka. Hasil adalah 10 dibagi angka. Print hasil. Ini kalau terjadi error akan dijalankan sempurna. Terus kita tambahkan error handling, except zero division error. Jika terjadi kesalahan zero division error atau yang diinput adalah angka 0 dan dibagi angka 0 kan nggak bisa. Maka print kesalahan tidak bisa membagi angka 0. Kalau except value error, kalau yang dimasukkan itu huruf P gitu kan, string gitu ya, kan nggak bisa dibagi. Maka kesalahan masukkan angka yang valid. Jadi ini kalau kita jalankan, contohnya ini saya jalankan, masukkan angka, saya tuliskan popo gitu. Nah, program ini nggak berhenti, tapi kesalahan masukkan angka yang valid. Nanti kita bisa tambahkan perulangan di sini ya, for atau while, supaya program itu berulang lagi. Nah, kalau berulang lagi nanti kita tambahkan apakah Anda ingin keluar, ketik ya, selesai. Itu juga bisa, nanti saya kasih contoh. Tapi ini contoh untuk error handling dulu. Jadi, jika dimasukkan angka yang tidak sesuai atau tidak valid, itu programnya tidak muncul kesalahan. Jadi kalau kita buka aplikasi atau apapun tiba-tiba muncul kesalahan, terus program itu berhenti, yaitu karena di program tersebut tidak ditambahkan error handling, pengenangan error. Jadi program itu berhenti. Oke, sampai sini bisa dipahami?
kira-kira dari 18 orang yang datang, 17 kalau dikurangi saya. Bisa ya? Supaya lebih jelas, lebih paham, silakan dipraktekkan di laptopnya masing-masing atau di komputernya masing-masing atau didiskusikan sebelum nanti ngerjain UTS. Nah, cara yang kedua, ada dua cara ya. Ya, cara yang kedua adalah dengan else dan finally. Hampir mirip sebenarnya. Blok ini akan dijadikan jika try tidak mengalami kesalahan. Kalau finally, blok ini akan selalu dijalankan, baik ada kesalahan atau tidak. Contohnya bagaimana? Di sini kita buat program sama seperti tadi, except zero division error, except value error, else jika berhasil, print perhitungan hasilnya ini. Finally, print proses selesai. Bapak, maaf Pak, suara Bapak kecil. Kenapa? Suara Bapak kecil banget, nggak kedengeran. Suaranya kecil. Yang lain Ya. bagaimana? Yang lain kecil nggak? Tes. Yang lain kedengaran? Terdengar, Pak. Dengar ya? Coba nanti Dengar, Pak. kalau masih ada yang belum jelas, nanti saya upload link rekamannya. Terus volumenya dibesarin nih, dikencengin pakai headset kalau kurang. Terus kita bisa buat kesalahan khusus. Nah, ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah membuat exception sendiri. Membuat exception sendiri itu maksudnya gimana? Kita bisa menggunakan fungsi if ya. Kita bisa membuat kesalahan khusus dengan res atau menggunakan fungsi if. Ditambahkan dengan kata kunci res, keyword res. Contohnya kita pengen buat inputan angka positif. Di sini ada implementasi fungsi kan, masih ingat ya, def, cek apakah sebuah angka itu positif, gitu ya, def positif, variabelnya angka, parameternya angka. Terus kita cek ini bentuk error handling tapi menggunakan if. Jika angka lebih besar 0, lebih kecil 0, kita menggunakan rise, value error, angka harus positif. Kembalikan nilai angka. Baru kita masukkan di sini, try angka input, masukkan angka positif. Jadi error handlingnya nanti pakai fungsi ini, cek positif angka. Kalau terjadi di nilai yang dimasukkan di min, maka akan kecetak angka harus positif. Kalau dimasukkan adalah kesalahan input, nanti yang muncul nanti ini tercetak di sini. Silakan dipraktekkan, nanti outputnya bagaimana boleh dicoba supaya lebih jelas. Nah, supaya lebih paham, ini contoh soal ya, bukan harus dikerjakan, tapi silakan dipraktekkan. Nanti bentuk soal UTS-nya nanti harus ada implementasi error handling. Ini ada contoh ya, latihan 1, minta pengguna memasukkan 2 angka, lalu bagi angka pertama dengan angka kedua. Terus lakukan error handling atau tanganin kesalahan jika pengguna memasukkan bukan angka atau membagi dengan 0. Sama seperti tadi sih harusnya udah. Terus latihan kedua, buat fungsi yang menerima suatu angka. Jadi ini kita harus buat fungsi yang menerima suatu angka sebagai input dan memeriksa apakah angka tersebut positif. Jika tidak, res value error. Ini sih jawabannya yang tadi ya. Angka tersebut positif ini. Oke, untuk materi error handling saya kira cukup itu saja. Kira-kira ada yang ditanyakan? Enggak ada. Jadi silakan dipraktekkan ya. Sisa waktu perkuliahan, ini ada waktu sampai jam 8 ya. Silakan digunakan untuk praktek semua contoh program yang ada di sini. Sengaja saya taruh, sebenarnya saya kan bisa naruh contoh program ini dalam bentuk teks ya. Tapi kan kalau bentuk teks nanti kalian bisa tinggal copy-copy aja. Jadi proses belajarnya kurang ya. Jadi biar ada proses belajarnya, silakan dipraktekkan contoh-contoh program yang di sini, otomatis harus ditulis biar paham.
supaya juga terbiasa. Oke, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan? Minggu depan kita UTS, saya buat UTS-nya ya. Jadi minggu depan tanggal 7 November. Terus pengumpulan terakhirnya saya setting sampai Jumat, Sabtu ya. Sabtu jam 12 malam. Terakhir pengumpulan untuk UTS minggu depan, 2 hari. Ujiannya hari Kamis, pengumpulan terakhir Sabtu jam 23.59. Oke, untuk teknis soalnya nanti ketika hari H saya bagi. Soalnya acak. Dan jangan lupa tampilkan nama sama NIM di programnya masing-masing. Oke, saya kira seperti itu perkuliahan kita. Ini teknik lingkungan ya? Iya, teknik lingkungan. Oke, seperti itu ya. Kita ketemu lagi minggu depan UTS. Kalau ada yang nggak bisa ikut UTS karena masalah pembayaran, silakan datang, nanti tetap dapat soal, karena soalnya beda-beda ya. Atau nanti ikut UTS susulan. Kalau biar adil, yang namanya nggak muncul nanti di absensi, nggak bisa dapat soal ya. Jadi nunggu UTS susulan baru dapat soal ketika sudah menyelesaikan pembayaran. Seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Kita ketemu lagi minggu depan offline di kampus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.